Tujuan praktikum ini adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama slinky, kemudian ada kabel listrik, karet gelang, dan alat tulis. Pada percobaan pertama, kami menggunakan slinky untuk ujung yang satu dipegang dan ujung yang satunya digerakkan ke arah kiri dan kanan dengan cepat. Setelah diamati, gelombang yang terbentuk menunjukkan adanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatannya. Gerakan naik turun ini membentuk bukit dan lembah. Percobaan kedua, kami menambahkan karet gelang di tengah slinky. Seperti percobaan sebelumnya, ujung satu dipegang dan ujung yang satunya digerakkan ke arah kiri dan kanan. Setelah diamati, karet gelang ikut bergerak bersama gelombang. Dan karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui slinky. Energi ini berasal dari usikan slinky saat slinky digerakkan. Gerakan karet gelang akan naik turun tegak lurus dengan arah rambatan gelombangnya. Percobaan yang ketiga, kami melakukan percobaan yang sama dengan percobaan 1 dan 2. Namun, slinky kami ganti dengan kabel listrik. Setelah kita amati, percobaan menggunakan kabel listrik ini mirip dengan slinky, tapi pada kabel listrik tidak muncul adanya gelombang. Percobaan yang keempat, kami menggunakan kabel listrik dan tengah-tengahnya kami kasih karet gelang. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berputar atau berpindah tempat. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik. Percobaan yang kelima, kami kembali melakukan percobaan menggunakan slinky. Ujung satu dipegang dan ujung yang satunya digerakkan ke arah depan dan belakang. Arah usikannya sejajar dengan arah rambatan, dan ini disebut dengan gelombang longitudinal. Terjadi renggangan dan rapatan. Dari hasil percobaan, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal bentuknya bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus sedangkan longitudinal searah dengan rambatannya. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. Yang kedua, menjelaskan cara perambatan bunyi. Alat yang digunakan adalah yang pertama, alat tulis, karet gelang, mistar panjangnya 30 cm, dan meja. Sebelum melakukan percobaan getaran dan bunyi, getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Bunyi adalah gelombang mekanik atau longitudinal yang dihasilkan dari getaran, merambat melalui medium seperti udara, zat padat, atau cair, dan dapat diterima oleh indera pendengaran. Singkatnya, getaran menghasilkan bunyi. Langkah percobaannya adalah letakkan mistar di atas meja dengan salah satu ujungnya menonjol 5 cm. Getarkan ujungnya dengan cara tarik ujung menggunakan karet gelang, kemudian lepaskan. Ulangi cara berikut dengan ujung yang menonjol 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Setelah diamati, pada saat mistar menonjol 5 cm, bunyinya terdengar keras. Panjang 10 cm, bunyinya keras. 15 cm, bunyi lemah. 20 cm, bunyi sangat lemah. Dan ujung yang menonjol 25 cm, bunyi hampir tidak terdengar. Kesimpulannya adalah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, getaran suatu benda dapat menimbulkan bunyi. Yang kedua, frekuensi getaran mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Semakin tinggi frekuensi getaran, semakin tinggi pula nada bunyi yang dihasilkan. Yang ketiga, panjang benda yang bergetar mempengaruhi frekuensi getaran. Semakin pendek benda yang bergetar, semakin tinggi frekuensi getarannya. Hal ini sesuai dengan landasan teori dan hasil pengamatan yang telah dilakukan.
Tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi bagian-bagian dalam organ pendengaran dan fungsinya pada manusia. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Pada anatomi gambar telinga pada manusia, terdapat bagian-bagian seperti berikut. Ada daun telinga, saluran telinga, membran timpani, tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi, saluran setengah lingkaran, konglea, dan saluran eustasius. Telinga bagian luar. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga. Saluran telinga berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran timpani atau rumah siput. Telinga bagian tengah. Membran timpani. Membran timpani atau gendang telinga untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga. Tulang telinga terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke konglea. Telinga bagian dalam. Saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Konglea. Konglea atau rumah siput adalah saluran pembentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat organ Corti yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara. Konglea berfungsi mengubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan di otak. Dari percobaan yang kami lakukan, yaitu dengan satu teman ditutup matanya dan teman yang satunya memukul mangkok dengan garpu dengan jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, dan 9 meter, menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendengar antara telinga kanan dan kiri terdapat ketidaksamaan atau perbedaan. Dengan jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, dan 9 meter, antara telinga ditutup kapas dan tidak ditutup kapas hasilnya akan berbeda.